Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika, masih pada pembahasan bab 1, yaitu tentang transformasi geometri. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang refleksi, yaitu pencerminan, ada 7 bagian-bagiannya. Ibu harap kalian bisa mengingatnya. Hari ini kita akan sambung, yaitu materi tentang masih transformasi geometri, yaitu ada translasi nanti yang akan kita bahas, ada rotasi sama dilatasi. Translasi sebelumnya kita sudah ada bahas sedikit, yaitu artinya translasi itu adalah perpindahan, ya. Jadi bergeser atau pergeseran. Nah, jadi coba kalian buka buku kalian di halaman 78, ya. Di situ ada sebuah gambar. Nah, ada gambar di mana di situ dijelaskan bagaimana titik-titiknya. Nah, dia bergesernya. Oke, jadi bergeser atau berpindah, ya, istilahnya pergeseran atau perpindahan. Nah, di sini juga bisa kalian lihat, ya, pengertiannya. Artinya translasi itu artinya merupakan transformasi yang memindahkan titik atau bangun tersebut dengan cara menggeser dengan jarak dan arah tertentu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar 4.5 pada buku kalian. Di situ ada titik A, ya. Titik A-nya di sini. Nah, titik A-nya di sini, titik A-nya, titik asalnya adalah titik A. A aksennya setelah sudah ditranslasi di sini letaknya. Kemudian di sini ada B dan ada B aksen. Nah, sekarang kita lihat di sampingnya. Perhatikan bidang koordinat pada gambar 4.5. Titik A 0,0. Nah, di sini tadi dia letaknya di A-nya 0,0. Kemudian ditranslasikan oleh T sama dengan 2,4. Ditranslasi itu tadi artinya dipindahkan, nah, atau digeser. Artinya digeser sebanyak 2,4 yang asalnya tadi A-nya 0,0. Nah, artinya, ya kan, di sini penjelasannya. Artinya titik A digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Kenapa jadi ke kanan? Karena 2 ini kan X, ya, si X. Sedangkan 4 adalah si Y. X itu kan sumbunya adalah vertikal atau horizontal? Nah, dijawab, ya. Nah, jadi kalau dia sumbu X-nya adalah 2, sumbu X itu kan dia ada ke kanan ada ke kiri. Nah, makanya kalau 2 berarti dia digesernya ke kanan sejauh 2 satuan. Tapi kalau nanti di sininya min 2, berarti bukan ke kanan tapi ke kiri karena negatif. Nah, sekarang kalau 4 ini antara ke atas atau ke bawah karena sumbu Y, ya. Sumbu Y kan dia vertikal, ya. Sumbu X horizontal, sumbu Y itu vertikal, jadi dia ke atas atau ke bawah. 4 ini berarti dia pasti ke atas, ya. Tapi kalau min 4 berarti dia bergesernya nanti ke bawah. Nah, sekarang artinya titik A digeser ke kanan sejauh 2 satuan, lalu ke atas sejauh 4 satuan, sehingga bergeser ke titik A aksen. Nah, ini, ya, pergeserannya. Nah, sekarang kita lihat pada gambarnya. Oke, gambarnya sudah jelas, ya. Nah, di sini asalnya titiknya di 0,0. Titik asalnya di 0,0. Kemudian tadi
dia diminta 2,4, bergeser ke kanan sebanyak 2 satuan. Berarti 1, 2. Nah, di sini ya bergesernya. Nah, ini kan ada tanda panahnya. Bergeser 2 satuan, kemudian ke atas 4 satuan. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga pergeserannya letaknya titiknya ada di sini, sehingga A aksennya berada di sini. Berapa A aksennya? A aksennya X-nya 2, Y-nya 4. Jadi 2,4. Nah, asalnya tadi 0,0 menjadi 2,4 karena disuruh ditranslasi di titik 2,4. Di mana nih dapat ini? Nah, nanti kita pikirkan. Kita lihat dulu yang B. Nah, sekarang kalau yang B, titik asalnya ada di 3,1. Nah, titik asalnya 3,1. Pada di sampingnya bergesernya disuruh selanjutnya titik B 3,1 kita translasikan oleh T-nya min 5,1. Berarti digesernya sebanyak min 5. Nah, tadi min 5 artinya digeser ke kiri sejauh 5 satuan ya. Karena negatif. 1 berarti dia sejauh 1 satuan nanti digeser ke atas. Nah, min 5,1. Nah, sekarang di sini B-nya asalnya 3,1. Kita geser sebanyak min 5. Berarti tadi ke kiri. Nah, kalau ke sini kan ke kanan, ke kiri berarti ke sini 1 2 3 4 5. Nah, berarti letaknya di sini. Kemudian karena 1 min 5,1 berarti 1 satuan lagi ke atas. Nah, berarti letak titiknya B aksennya di sini berapa? B aksennya menjadi min 2,2. Nah, asalnya tadi 3,1 jadi min 2,2. Di mana itu didapat? Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau translasi atau perpindahan atau pergeseran itu didapat dari bagaimana mendapatkan B aksennya. Setelah ditranslasi ternyata titik asalnya kita jumlahkan saja dengan titik bergesernya ya. Nah, ini contohnya tadi di sini kan 0,0. Bergesernya 2,4. Nah, kita tambahkan 0 ditambah 2, 0 ditambah 4 sehingga didapat jadi 2,4. Kalau ini tadi 3,1. 3-nya ya. 3-nya kita tambahkan dengan min 5. 3 tambah min 5 berapa? Nah, 3 tambah min 5 jadi min 2 ya. Kemudian 1 kita tambahkan dengan 1. Kan tadi min 5,1. Jadi dia menjadi 2. Makanya di sini Y aksennya atau B aksennya Y-nya ada di 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya. Bisa kita simpulkan kalau translasi ini maka rumusnya adalah P X, Y. Nah, koordinat titiknya X, Y misal ditranslasi terhadap titik A, B ya. Maka mencari P aksennya bisa dengan X yang tadi di sini kita jumlahkan dengan si A. Kemudian Y kita jumlahkan dengan si B yang di sini. Ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu berikan contoh-contohnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang rotasi. Nah, rotasi ini ada terbagi 3. Kenapa terbagi 3? Karena ini ya. Nah, di dalam koordinat ini kan di sini nih. Nah, ini berputarnya seapa? Kira-kira berapa derajat? Rotasi itu kan artinya perputaran. Jadi berputarnya kira-kira berapa derajat? Oke, kalau dari sini ke sini berputarnya sebanyak 90 derajat. Kalau dari sini ke sini sampai sini berarti berputarnya sebanyak 180 derajat ya. Nah, tapi kalau dari sini sampai ke sini ya berputarnya nih dari sini berputarnya sampai ke sini berarti itu sebanyak berapa? 200
70 derajat. Nah, tambah lagi di sini menjadi berapa? Ya, 360 derajat. Nah, satu putaran ya. Nah, kenapa terbagi 3? Di sini terbagi 3 karena nanti ada rotasi atau sudut putar 90 derajat atau negatif 270 derajat. Nah, ini kan 90 derajat. Nah, 90 derajat negatif 270 berarti dari sini ke sini. Nah, negatif ya, sisanya ya. Kan jumlahnya 270. Jadi dia positif 90 derajat dengan negatif 270 derajat. Kemudian nanti yang kedua nanti ada yang negatif 90 derajat dari sini ke sini. Negatif 90 derajat dengan kebalikannya positif 270 derajat. Ada dua. Jadi ada 90 sama min 270. Ada yang negatif 90 sama positif 270 ya. Tadi karena jar ibu ini 90 derajat. Nah, kemudian sisanya ini kan berarti negatif 270. Kemudian kalau dia negatif 90 derajat berarti sisanya adalah positif 270 derajat. Nah, yang satunya lagi yaitu 180 derajat ya. 180 derajat dengan negatif 180 derajat. Jadi nanti ada 3 ya rotasi putarnya yang kita bahas. Oke. Yang pertama dia rotasi tadi sudut putar 90 derajat atau min 270 derajat. Jadi dia sama. Mau 90 derajat atau min 270 derajat itu sama. Nah, misalkan titik A-nya itu ada di 4,0. Kita putar sebanyak 90 derajat, berarti ke sini ya. Nah, dari sini ini sudah ada petunjuknya, berarti ke sini. Berarti A aksennya berada di sini. Sehingga dia menjadi 0,4. Nah, kemudian kalau ini yang A. Kalau B, nah B kita putar sebanyak 90 derajat juga. B 4,3. Kita putar sebanyak 90 derajat nih, letaknya menjadi di sini. Dia menjadi min 3,4. Nah, lihat perubahannya. Asalnya 4,3 menjadi min 3,4. Kalau di sini tadi asalnya 4,0 menjadi 0,4. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang berubah? Sehingga bisa kita simpulkan. Kalau rotasi putar atau sudut putar terhadap 90 derajat itu bagaimana? B ke B aksennya. Nah, berubah ya. Kita paling ya, X, Y-nya jadi berpaling. Kemudian apa yang dinegatifkan? Y-nya ya. Jadi dia menjadi min Y, di sini min Y, X. Nah, terus ini kenapa Bu min Y, 4 kan menjadi min 0,4. Nah, min 0 kan ya 0. Nah, makanya di sini tetap 0,4. Nah, jadi bisa kita simpulkan satu dulu yaitu 90 derajat atau min 270 derajat, maka sudut putarnya itu Y, P, X, Y. Kita sudut putar 90 derajat atau min 270 derajat, maka P aksennya itu menjadi min X, Y ya. Jadi kita tukar ya, asalnya kan X, Y, kita tukar menjadi Y, X, tapi Y-nya harus kalian negatifkan. Nah, jadi setelah kalian tukar tapi Y-nya harus kalian negatifkan. Nah, kalau terhadap sudut kebalikannya ya, terhadap sudut putar min 90 derajat atau 270 derajat, berarti kebalikan dari ini. Nah, kita paling juga tapi X-nya yang negatif. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Kalau sudut putar 90 derajat itu Y-nya yang negatif, kita tukar letaknya, kemudian Y-nya kita negatifkan. Tapi kalau dia min 90 derajat, kita tukar tempatnya, kemudian X-nya yang negatif. Ya. Nah, kemudian terakhir sudut putar 180 atau min 180 derajat. Nah, ini mungkin lebih
gampang ya. Nah, kalau 180 kan tadi kata Ibu dari sini sampai sini itu 180 berarti berputarnya. Dari sini juga ke sini itu juga 180. Jadi ada yang 180 derajat positif, ada yang 180 derajat negatif. Jadi dia sama. Kalau 180 derajat nih bisa kita lihat ya. A asalnya dia 4,0. Kita putar terhadap sudut putar 180 derajat, maka A aksennya menjadi min 4,0. Nah, ya. Kemudian kalau B asalnya 4,3, kita putar sebanyak 180 derajat, itu jadi letaknya di sini min 4,-3. Nah, dia berubah menjadi min 4,-3. Nah, mungkin kalau ini kalian bingung ya, tidak terlalu berubah ya. Ini 4,0, 4-nya aja yang jadi negatif, karena kalau 0 itu kalau kita negatifkan ya sama saja. Nah, tapi kalau pada B itu terlihat jelas apa perubahannya antara B dengan B aksennya. Nah, di sini B kita putar sebanyak 180 derajat sehingga di sini letaknya menjadi min 4,-3. Asalnya 4,3 menjadi min 4,3. Berarti X, Y-nya keduanya harus kita negatifkan. Nah, jadi kesimpulannya kalau dia sudut putar terhadap 180 derajat atau min 180 derajat, maka Px, Y-nya itu menjadi P aksennya adalah min X, min Y. Jadi keduanya harus di masing-masing negatifkan. Kalau yang ini tadi dia ditukar, kemudian ada yang Y-nya negatif, ada yang X-nya dinegatifkan, tapi kalau 180 derajat dia tetap X, Y, tapi sama keduanya harus dinegatifkan. Ya. Tapi nanti kalau di sininya titik asalnya memang sudah negatif, berarti di sini kebalikannya ya, harus menjadi positif. Nah, nanti contohnya kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Nah, terakhir kita bahas tentang dilatasi. Dilatasi itu artinya kalau pada buku kalian itu artinya perkalian ya, proses perkalian pengukuran bangun atau benda. Nah, jadi Ibu singkat saja menjelaskan dilatasi. Kalian bisa lihat penjelasan di buku ya. Jadi dilatasi itu artinya perkalian. Nah, jadi kalau dia P aksen P-nya itu X, Y, dilatasikan terhadap 0, K. Nah, K-nya ini nanti maka P aksennya ini K-nya ini bisa menjadi angka ya. Nah, jadi nanti karena dia perkalian, dilatasi itu ada perkalian, maka nanti K-nya ini dikalikan dengan si X dan K-nya ini juga dikalikan dengan si Y-nya ya. Jadi misalkan K-nya ini 2 ya, 0,2 misalkan di sini titiknya, maka nanti 2-nya kita kalikan dengan si X. X di sini tadi berapa? Nah, kemudian 2-nya kita kalikan dengan si Y, sehingga P aksennya nanti KX, KY. Nah, kalau dilatasi mungkin bisa Ibu contohkan ya di bawah sini ya. Misalkan Ibu punya titik P 1,2, K-nya ini misalnya 3, maka P aksennya karena 3 dikalikan 1, 3 kali 1 berapa? 3. Nah, kemudian 3 kali 2, 6. Jadi langsung kalikan aja 6. Nah, sehingga dapat 3,6. Dapat di mana Bu 3,6? Nah, tadi satunya X-nya kita kalikan dengan K-nya, 1 kali 3, 3. Kemudian 2 kali 3, 6. Sehingga P aksennya 3,6. Nah, mungkin didatasi lebih mudah karena dia perkalian. Jadi tinggal dikalikan saja dengan nilai K-nya berapa. Nilai skalanya ya. Nah, faktor skalanya berapa. Oke, mungkin penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh soal terkait materi hari ini. Ya, Ibu cukupkan dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.